Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam. Menurut Zakiyah Derajat, bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Menurut Dr. Arnai Arif MA, pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bersandar kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses berakhir. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan dari pendidikan agama Islam merupakan hal yang dominan dalam pendidikan. Rasanya bahwa pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus. Mendidik anak berarti bertindak dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seseorang secara utuh. Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, secara umum, tujuan pendidikan agama Islam terbagi kepada tujuan umum, tujuan sementara, tujuan akhir, dan tujuan operasional. Tujuan umumnya adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Sedangkan tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum tujuan. Dan tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik manusia yang sempurna. Sedangkan tujuan operasionalnya adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pentingnya pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan agama dalam lingkup pendidikan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa, patriotik atau cinta tanah air, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Sepakat bahwa pendidikan agama khususnya Islam harus disukseskan dalam pelaksanaan pada semua jenis, jenjang dan jalurnya, sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa seperti telah digariskan dalam Tap-Tap MPR dan undang-undang telah menjabarkan aspirasi tersebut yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden, sehingga menjadi dasar yuridis nasional kita mengikat seluruh warga negara Indonesia ke dalam satu sistem pendidikan nasional. Dan adapun jalan menuju ke tujuan itu tidak lain adalah melalui proses pendidikan yang berorientasi kepada hubungan tiga arah, yaitu hubungan anak didik dengan Tuhannya, dengan masyarakat, dan dengan alam sekitarnya. Hubungan dengan Tuhan yang menghendaki adanya konsepsi ketuhanan yang telah mapan dan secara pasti dijabarkan dalam bentuk norma-norma ubudiyah mazhab yang wajib ditaati oleh anak didik secara syar'i. Kemudian hubungan dengan masyarakatnya memerlukan adanya aturan-aturan dan norma-norma yang mengarahkan proses hubungan antar sesama manusia bersifat lentur dalam konfigurasi rentangan tata nilainya, tapi tidak melanggar atau merusak prinsip-prinsip dasarnya yang absolut dalam arti tidak kultural relativistik. Seluruh lapangan hidup manusia adalah merupakan arena di mana hubungan sosial dan interpersonal terjadi sepanjang hayat, termasuk lapangan hidup iptek. Dan yang ketiga, hubungan dengan alam sekitar. Menurut adanya kaidah-kaidah yang mengatur dan mengarah kegiatan manusia didik dengan bekal ipteknya dalam penggalian, pemanfaatan, dan pengolahan kekayaan yang menyejahterakan kesadaran terhadap bahaya arus balik sanksi alam akibat pengurasan habis-habisan terhadap kekayaan alam melebihi kapasitas alamiahnya. Yang kedua, pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Pendidikan secara kultural
pada umumnya berada dalam lingkup peran, fungsi, dan tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya yang bermaksud mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk transfer of knowledge and transfer of value. Selanjutnya, pendidikan agama di lembaga sekolah. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai karsa sila pertama Pancasila tidak dapat terwujud secara tiba-tiba. Manusia beriman dan bertakwa terbentuk melakukan proses kehidupan dan proses pendidikan, khususnya kehidupan beragama dan pendidikan agama. Proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di masyarakat. Dan yang keempat, pentingnya pendidikan agama Islam bagi peserta didik. Pendidikan agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama si anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, masalah akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan dalam pendidikan agama Islam untuk ditanamkan atau diajarkan kepada peserta didik. Dengan melihat arti pendidikan Islam dan ruang lingkupnya itu, jelaslah bahwa dengan pendidikan Islam kita berusaha untuk membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan baik berdasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat penting sebab dengan pendidikan Islam, orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Baiklah teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kolom komentarnya bermasalah, teman-teman boleh DM ke Instagram berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.